Oke, selamat datang di acara Giba bukan sih ini? Giba dong. Pokoknya kita ini bakal ngobrol sama Coki seperti biasa. Sekarang kerja kayak udah taruhan nyawa. Makanya kalau kata gue ya, menurut lo efektif nggak tuh campaign di rumah aja tapi di sosmed? Kalau kata gue mah kagak loh, karena yang nonton sosmed udah pasti di rumah, bro. Bener. Salah pasar lo. Jadi emang sebenarnya campaign itu ya buat orang-orang yang di rumah. Iya, dan yang ayo di rumah aja, anjing gue udah di rumah, Pak. Kalau mau lo ke warteg coba lo ngomong lo. Ayo di rumah, digebugin lo, yakin gue. Digebugin, makanya gue nggak pernah mau ikut campaign gitu. Bener. Tapi mungkin maksudnya baik. Maksudnya adalah baik. Karena lebih baik langsung ke tempatnya. Gitu. Tuh. Itu biar teman-teman yang lain. Sebenarnya yang buat maksudnya campaign itu mungkin juga baik campaignnya baik. Biar kita yang di rumah aja itu kalau mau keluar, kalau urgent banget dan betul butuh banget kayak ya masa kalau kebakaran nggak keluar. Iya ampun. Saya di rumah aja. Tapi Anda hangus. Logika di rumah aja keluar saat urgent. Benar ya, saat yang dibutuhkan, kayak misalnya ojol butuh kerja memang harus keluar, dia nggak boleh di rumah aja. Betul. Tapi kadang dipakai juga sama orang-orang tidak berguna kan. Yang memang sebelum corona sudah di rumah aja, udah sampah masyarakat. Tiba-tiba sosokan, wah saya udah pengalaman di rumah. Emang Anda sampah. Itu fans Emily ya dia. Anjing emang. Fans Emily. Sekarang pengangguran merasa ada gunanya. Ya bener sih. Sekarang lu bisa beli kaos-kaosnya Deadwood di Emily itu. Berguna. Tapi memang sekarang tapi bener Pak, angka pengangguran tuh sekarang jadi kayak prestasi gitu kan. Iya. Misalnya ada negara, aduh kita corona, berapa angka pengangguran kita? Ada 500.000, ya paling nggak ada 500.000 orang di rumah. Amin. Kita tidak seperti itu, pengangguran gak usah sosokan sibuk kerja di rumah, bangsat. Memang lu sama kasir udah menyatu udah. Seru ya, tapi sebenarnya di tragedi gini banyak juga hal-hal menarik yang diomongin, bisa diomongin. Bener. Kayak sebenarnya nih tragedi ini tuh udah lama banget kan, Cok. Gue pengen nanya banget, kayak Coki sekarang tuh, kayak lu tuh di Indonesia tapi baru berapa lama? Iya. Di Indonesia tuh baru sebulan ada nggak sih? Sebulan setengahan ya? Oh iya, gituan awalnya lah. dari Cina ya? Wuhan. Awalnya kan lu dari Wuhan. Bahkan dulu sempet heboh karena seseorang waduh di Indonesia lagi sebelum masuk ke dulu sini. Yang masuk tuh masih hoax. Yang ada berapa? Lagi tahun baru. Chinese, orang dimerayakan. Tiba-tiba orang ini nge-tweet sesuatu. Lah ya ampun. Apa? Lu nge-tweet apa? Apa ya waktu itu gue bilang bilangnya waktu itu gongsi pacai. Angpau pas dibuka corona. Tapi sebenarnya secara data itu benar karena virusnya bisa nempel di kertas. Loh itu sebenarnya sebenarnya secara data benar. Secara data benar dan tergantung lo nangkepnya itu peringatan atau enggak. Kalau peringatan kan benar. Hati-hati saat buka ampau kertas. Betul. Itu bisa jadi kena corona. Tapi pas lo nge-tweet itu lo pakai data itu enggak? Loh, saya baru tahu belakangan memang. Gua kira emang lu udah mikir data. Loh, memang itu intuisi. Intuisi seorang komedian. Jadi pas lu kayak, gua salah nih, gua harus cari data yang bener ya. Tapi kalau kata gue ya, orang sebelah mah itu emang karena nggak lucu aja. Oh iya, bener. Komedi tuh kalau lucu orang memaafkan biasanya. Kayaknya sih, gue harus akuin emang tweet itu nggak lucu. Tweet itu nggak lucu. Apalagi kalau ada komedi ya kita yang miss. Kadang lucu, kadang tapi lu gara-gara itu pengaruhnya lebih kuat daripada banjir kan. Waktu banjir lu ngetweet yang hal. Padahal yang benar-benar dirasain langsung kan banjir ya. Bener. Pada saat itu kan corona belum nyampe. Itu jujur ya, gua waktu banjir itu Cok. Banjir itu tahun baru. Selang sebulan ada nggak sih? Selang itu gue inget banget tahun baru bener. Tanggal 1 kan. Sebulan dia tuh 2 bulan lah. Pokoknya awal-awal Maret corona tuh marak di Indonesia. Karena banjir itu, gue mewajarkan orang-orang sebelah Coki sama lu. Karena emang pas banjir menyebalkan banget. Gue itu kebanjiran pas jam 1 pagi. Kata gue anjing, gue udah kesel sampai jam 3 pagi, sisanya udah gue berdamai. Makanya gue bercanda-bercanda. Lu kena ya waktu itu ya? Kena, gue bercanda, domelin. Ya sebenarnya nih, ini fakta yang tidak terungkap nih. Sebenarnya bercanda banjir itu dia duluan sebenarnya. Emang dia duluan yang bercanda banjir. Gini, gue bercanda banjir. Itu gua. Tapi memang kayaknya yang lebih dibenci gua.
Tapi gue sempet kena cok, satu. Orang gue lihat kok, lo kena kok. 1-2 orang. Iya. Kata gue anjing. Gue punya argumen kuat. Gue korban banjir. Jadi gue saat ini sedang menghibur diri. Jadi gue bebas bercanda. Jadi itu adalah bentuk dari berdamainya dengan situasi ya, situasi yang kena terlalu. Setelah gue kasih itu, orang yang ngebully gue langsung minta maaf. Tapi Anda kan tidak kebanjiran. Oh, pada saat nge-tweet. Oh, jadi pertanyaannya pada saat gua nge-tweet itu gua kebanjiran atau enggak? Iya, kebanjiran nggak? Pada saat nge-tweet itu enggak. Tapi begitu diserang pindah ke kosan yang kebanjiran. Oh, biar aman, biar aman. Enggak. Jadi sebenarnya gua personal sih enggak. Cuman gua kena efeknya. Bukan efeknya langsung secara airnya enggak. Tapi karena gue tinggal di Kemang waktu itu akses kemana-mana ketutup. Terus gue nggak bisa pesen ojek online, gue nggak bisa pesen makanan. Terus orang-orang terdekat gue juga kayak keluarga gue yang tinggal di beberapa tempat yang titik banjir kena. Jadi sebenarnya in a way gue juga kena efeknya. Tapi tidak secara langsung yang lu yang langsung basah. Benar. Gitu, gue juga merasakan efeknya. Tapi hal itu kan diserang lu kan, tapi nggak membuat lu ini kan? Lah buktinya saya nge-tweet lagi. Yang corona habis itu. Enggak, awalnya nge-tweet Sri Kaya dulu bang. Oh iya, enggak karena tiba-tiba bercanda aman. Karena gini, lo tau nggak? Apa maksud lu? Karena itu kan nyebelin dong, orang udah bercanda diserang gini. Sri apa yang kaya? Sri Kaya, kan orang tambah sebel. Itu nge-troll doang sebenarnya. Karena gue males ngeladenin pak, terlalu banyak. Iya, lu cuekin kan emang? Gue cuekin, ngapain diladenin. Tapi efek ke lu nya pas banjir lu dah, itu gimana cuk? Lu di lingkup kan banyak yang bilang, tolong MLI ngasih tau. Di MLI anak-anak pada ngasih tau lu atau enggak sih? Enggak, itu tweet pribadi gua. Oh, pribadi? Itu tweet pribadi gua. Maksud gua gini, memang gua di manajemen itu, tapi kan mereka tidak mengontrol hidup gua 24 jam. Kayaknya semua manajemen sih enggak ya. Iya. Itu mah penjara dong kalau ada dikontrol 24 jam. Lembaga pemasyarakatan dong. Enggak. Jadi itu emang pure tweet pribadi gua. Tapi memang ya karena gua orang taunya gue MLI ya kayaknya lebih gampang. Makanya si Regen pernah bilang di tweet, yang salah Coki, yang kena aku MLI-nya gitu. Iya, ya tapi menurut gua gimana ya, itu udah susah dipisahin sih memang. Coki dan MLI udah nggak bisa dipisahin. Coki dan MLI emang nggak bisa dipisahin. Tapi maksud gua ya. Kalau Coki dan Gian, kalau MLI dan Gian, nah Giannya aja yang salah, MLI enggak. Kalau Gian dan MLI malah orang, oh Gian di MLI. Pokoknya jadi gitu. Jadi makanya gue nggak sebel sih, Yang sangat kode MLI itu lu sama Muslim udah. Iya, sama ada lah yang lain-lain juga sama lah gitu. Dan maksud gue kayaknya gue lebih gampang diserang karena gue real sih ya. Maksudnya real tanda kutip tuh gue kagak pakai akun anonim. Banyak lagi yang bercandain banjir sama corona tapi pakai akun anonim, akun bercanda. Di Facebook lebih gila lagi pak. Facebook tuh sumber dari komedi lucu-lucu banget. Sebenarnya mungkin tweet itu salah. Bukan karena tweet, karena sosok yang nge-tweet. Bisa jadi. Nah itu gue juga nggak tahu. Nah contohnya sekarang kayaknya yang bercandain corona udah semua orang banyak banget. Nggak ada yang dibully kan. Dulu bahkan awal-awal lu kan yang ngebuka jalan yang jadi korban. Lu kan awal-awal bercanda. Selamat gua. Lu awal-awal bercanda itu kan apa? Apa yang mana nih? Yang angpau kan pas setelah banjir, badai lewat, bercanda lagi angpau. Habis tuh, setelah itu gua ngeliat ada akun apa gitu, juga itu parah cok. Video orang kejang-kejang dikasih musik bagaikan langit, jet. Kita tidak menyetujui itu, tapi di satu sisi kita juga tidak boleh berbohong kalau ada kelucuan di situ. Nggak karena gini. Saya tidak ngomong. Nggak karena gini. Gue jadi tahu perasaan Muslim kalau ngomong. Nggak. Ini yang ngomong Coki. Nggak karena gini. Anjir banget ngomong di sosmed. Nggak karena gini. Menurut gue kita bisa kok tetap ketawa sama sesuatu yang sensitif tanpa menyetujui itu gitu. Betul. Lu ngerti nggak sih? Misalnya contoh kita ketawa sama jokes rasis. Bukan karena kita rasis anjing, karena kita sadar bahwa rasis itu ada di masyarakat. Dan itu oh iya benar masyarakat kayak gitu. Yang paling baru nih, yang paling baru bercandaan dark di sosmed tuh ini meme apa? Funeral dance. Jadi di Afrika, tadi gue udah aduh itu lucu banget sumpah. Jadi di Afrika ada budaya kalau lu meninggal itu baunya sambil ini. Iya pokoknya di celebrate dengan ya joget-joget. Tapi orang Indonesia dengan kekreatifannya dia bikin gabungan video, jadi ada orang-orang yang jatuh atau apa, dia jatuh langsung masuk tuh. Ya, kalau dijelasin kan kayaknya susah ya. Pokoknya cari aja. Mendingan lo cari aja. Apa sih nama meme-nya?
Van Real Dam apa sih? Enggak, lo cari Twitternya dia, sama dia di quote tweet. Habis itu serang. Enggak, gue nggak quote, gue nge-like doang, ada orang yang sama aja bangsat. Lebih parah di like itu Anda menunjukkan bahwa Anda menyukai tweet itu dan mensupport, tapi nggak apa-apa. Emang lucu gitu. Tapi kalau kata gue ya, kalau orang yang diserang tuh yang pakai akun identitas. Bener. Kalau pakai akun alter sih kayaknya enggak, karena kan nggak tahu. Tapi gini Cok. Apa? Waktu lu bercandain corona, lu diserang gila banget. Gak lama kemudian Rindra ponakannya Om nge-tweet. Corona mobil sama corona apa gitu. Itu lucu juga sih, itu lucu banget. Dan nggak ada satupun yang ngehujat, bahkan komik-komik pun nggak ada yang nyerang dia. Kenapa Cok menurut lu? Kalau mungkin yang pertama nggak ada satupun yang ngehujat, mungkin masih marah sama gua. Emang kayaknya kemarahan ke gue agak panjang gitu. Iya. Jadi kalau lagi marah sama gue, lo mau bakar rumah, lo mau menyolong apa juga kayaknya tetap coki deh. Gitu. Padahal depan lo ada warung di jarang. Dia tetap coki deh gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau kata. Tapi kalau gue ya serius deh. Kalau gue mah orang bereaksi kayak gitu sih nggak apa-apa kata gue mah. Karena ya gimana, gue mendukung kebebasan berpendapat. Maksud gue kan gue berpendapat A. Terus reaksi orang B mau kayak gimana juga itu oke. Cuman yang jadi masalah kenapa gua nggak bales? Kalau nanti mereka kan kasar nih balas gua nggak masalah. Tapi kalau gua balas kasar lagi nanti dipermasalahin lagi kan nggak adil, ngerti nggak lo maksud gua? Makanya udah gua cuekin aja. Terus gua ngerasa kayak di Twitter bukan jadi nggak asik lagi gitu karena toh jadi double standar, ada yang diomelin ada yang enggak. Lu bahkan sekarang jadi berhenti main Twitter ya? Karena belum nemu lagi aja. Tapi lu bakal balik lagi nggak? Pasti nanti gue bakal balik lagi, tapi sekarang gue lagi mantau aja ya? Gue sekarang lagi nggak merasakan keasikan gitu main Twitter gitu lagi. Bahkan gara-gara tweet itu lu sempet apa? Diserang banyak anak-anak kan? Oh iya, orang-orang dari mulai banjir. Tapi kayaknya dari mulai banjir terus dari corona. Banjir bahkan diserang sama pertama gue inget David Nurbianto. Itu gue kira bercanda. Karena goblok itu kan bisa goblok dalam konteks friendly, bisa goblok emang dalam... Nggak taunya bener-bener goblok. Taunya emang beneran goblok. Atau memang saya sudah tumpul ya, sense-nya jadi saya tidak bisa membedakan lagi mana yang pujian, mana yang hinaan. Habis itu Afif Safi. Dia mau mention apa mention sih? Dia sempat mention di quote tweet. Banyak banget Pak, itu gimana, udah ketemu Afif lagi belum? Udah kan waktu itu kita kan bareng yang ketemu. Aman-aman aja, nggak ada. Ketemu Afif nggak masalah ya? Nggak ada masalah, tetap ketawa. Gua kira bakal diinjak loh. Ya udahlah, kalau menurut gua mah nggak apa-apa. Sama banyak orang. Sama Zawin dan lain-lain, dan maksud gua sama si Afif ini dan anak-anak yang lain udah ketemu lagi atau gimana nggak? Kayaknya memang pada saat gua nge-tweet banjir belum ketemu lagi sama anak-anak karena mungkin mereka lagi sibuk ngeringin rumahnya. Bisa jadi kan kita nggak tahu atau sibuk kesibukan yang lain. Karena ini susah lagi benerin. Enggak, emang itu kan nggak parah. Nggak parah. Itu kan benar. Nggak parah. Kejadian yang dilakukan pada saat itu. Betul, kejadian saat itu. Dan itu positif. Bener, gua juga gitu. Soalnya gua masuk rumah. Bener kan? Dan yang sekarang emang belum ketemu lagi aja. Tapi gua rasa juga kalau ketemu fine aja. Waktu itu kan kita sempat ketemu yang acara noise tuh. Ketemu biasa-biasa aja, salam-salam. Ya memang tidak ngobrol. Tapi nggak ada yang kayak tiba-tiba kayak lu anjing lu, nggak ada, biasa. Salamannya terpaksa kayak apa itu? Enggak, mungkin lagi ada kerjaan lain aja gitu. Tapi kalau kata gue ya, kalau kita udah milih jadi komedian, kita tuh harus thick skin sih. Thick skin tuh kayak ya udahlah, bebal aja orang mau ngomong apa gitu. Emang ada yang nggak bebal? Iya, maksud gue gini. Yang susah itu adalah gini. Kalau misalnya kita jadi komedian tuh, kita harus paham bahwa pekerjaan kita tuh pasti menuai ketersinggungan. Itu udah pasti. Betul, sudah pasti. Mau materi lo kayak gimana juga pasti akan ada yang tersinggung. Clean apapun ya. Mau clean apapun pasti akan ada yang tersinggung. Ya udah. Yang paling bisa kita lakukan adalah meminimalisir ketersinggungan yang kita bikin ke orang, atau kita tetap bikin komedi sesuai apa yang kita mau. Tapi itu balik lagi ke pilihan kita. Orang tuh bisa memilih mau berkomedi kayak gimana. Itu balik lagi ke pilihan, dan orang lain tuh sebenarnya nggak bisa masuk ke ranah mengatur bagaimana kita berkarya gitu. Karena kalau kita lihat konteks besarnya, yang kita lakukan di sini adalah berkomedi.
intensi kita dalam mengeluarkan karya komedi itu bukan untuk menyakiti, memang untuk berkomedi. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang datang ke komedian terus mencari poin-poin kebenaran, mencari siapa tuh yang nyari poin kebenaran? Netizen banyak. Gue kira ada komedian yang nyari kebenaran. Enggak, ada komedian yang kayak gitu dan nggak salah. Ada komedian yang di komedinya dia membawa pesan-pesan kebaikan. It's okay. Tapi kan itu pilihan. Nggak semua komedian harus begitu dong. Karena emang komedi banyak macam-macam ya. Kalau di luar negeri pun sama, ada yang tipikalnya dark segala macam. Iya, maksud gua Lee Brown James kalau nggak salah ya. Waktu itu gue sempat ngobrol. Dia itu adalah tipe orang yang juga pengen ngebasket, ya ngebasket aja. Dia tuh ya udah gue pengen jadi pebasket aja. Dia tuh nggak mau jadi kayak penyuara gerakan apa atau apa ya enggak. Jadi kalau karena susah kan? Ya kalau literally lagi basket. Bantu anak yatim. Susah. Dia mikirin untuk slam dunk aja udah susah kan. Tapi kalau sampai dilakuin, tapi itu keren juga sih. Ngoper, ayo nyumbang. Slam dunk, jangan lupa zakat. Susah. Makanya LeBron lebih milih main basket. Makanya, jadi sebenarnya kalau mau lo komedian, lo mau influencer, lo mau apapun, fokus sama satu aja menurut lo ya. Iya, lo enggak, maksudnya kita mau jadi teladan positif atau tetap jadi berfokus berkarya aja. Bebas-bebas aja Pak, itu mah pilihan aja. Iya. Lu boleh jadi influencer yang memberikan pengaruh positif kepada orang, boleh. Tapi lu juga boleh jadi influencer yang nggak memberikan pengaruh positif, karena itu pilihan. Pilihan hidup kita ya? Iya. Dan berarti harus sadar konsekuensi dong? Iya. Apapun yang lu pilih? Iya, apapun yang kita pilih. Dan maksud gua itu balik lagi ke orang yang nonton, dia menikmati, harusnya udah tahu dong kalau orang datang ke gini, gue kan udah ada brand yang terbentuk tentang gue ya. Terus orang yang masuk ke platform gue dan marah-marah, komplain kayak, tweet apa ini? Lah, ya kenapa lo komplain di tanda kutip panggung platform gue? Karena kan gue udah datang di sana dan gue udah menunjukkan diri gue bukan untuk, lo ngerti kan maksudnya? Iya. Ya susah lah kalau kayak gitu. Tapi kalau itu hak semua orang, itu bisa termasuk hak juga nggak kayak? Ini hak gue mau komentarin, lo siapa suruh lo komen di Twitter. Gak apa-apa, makanya gue nggak masalah. Jadi itu hak juga? Hak. Dan menurut gua kalau kita udah pilih demokrasi ya, ketersinggungan tuh udah jadi bagian dari demokrasi lagi. Bener. Lo nggak bisa lo pilih demokrasi, tapi kata-katanya dijaga ya. Gak bisa dong. Itu udah. Karena sekarang memang di internet, apalagi di Twitter yang banyak yang susah lagi sekarang. Susah banget. Lo ngerasain nggak sih susah nggak sih? Susah banget, gua ngerasain sekarang. Gua aja banyak banget yang masih draft karena waduh ini bisa gue bercandain gak ya? Apalagi kita nih sebagai konten kreator ya. Lo kan konten kreator, gue kan konten kreator. Platform kita banyak kan, ada podcast, ada YouTube itu sendiri, ada panggung live, MLI, ada juga Komtung. Kita juga sebenarnya memang kasusnya ada yang gede, ada yang enggak. Konten-konten di channel kita juga sebenarnya beberapa kali pasti ada orang pasti yang ada tersinggung. Ya susah juga. Apalagi konten gibah. Ya beberapa kali. Sudah judul udah dosa. Tapi lu sadar nggak? Apa? Yang Panji bilang itu bener. Kayak misalkan lu ngejokes ya jangan di Twitter ngejokes separah itu. Kayak gue pun kalau ngejokes kan juga termasuk lumayan. Kalau buat gue ya apa yang Panji bilang benar. Benar. Tapi benar karena di Indonesia. Oke. Kalau di Indonesia memang ada tempat untuk ini opini gue loh ya. Opini. Kalau menurut gue apa yang Panji bilang benar. Terutama di Indonesia, karena di Indonesia ada tempat untuk ngejokes. Kenapa? Karena tidak semua punya pemahaman yang sama. Benar. Karena nggak semua punya pemahaman yang sama, jadi lebih baik nih yang jokes ini lo taruh di sini, karena di sini rata-rata orangnya udah ngerti. Jokes ini lo taruh sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat lain, contohnya kayak tweet-tweetnya Jimmy Carr, tweet-tweetnya Jim Jervis, Ricky Anthony Jeselnik, Ricky Gervais, itu tweet-tweetnya juga bahkan lebih parah dari gua. Dan pada saat ada orang yang bilang ke mereka kayak, apa maksud anda nge-tweet ini? Ya mereka bilang ya, Twitter ini adalah panggung gua, kalau lo nggak suka ya get the fuck off gitu. Ya sebenarnya apa yang Panji bilang benar untuk iklim di Indonesia. Benar. Tapi kalau sebenarnya kalau mau freedom of speech yang sebenarnya, ya dimanapun platformnya sih lo. Berarti mungkin selama kita di Indonesia ya udah harus ikutin Indonesia itu aja kali. Karena Ricky Gervais pun kemarin di mana yang dia speech di Golden Globe itu lumayan parah. Itu sangar banget Pak. Dan jokesnya dia juga gila-gila. Gila-gila banget sih, jokesnya dia gila-gila banget. Film-filmnya juga
The Invitation of apa? Yang gue suka tuh dari Ricky Gervais di Golden Globes dia ngomong gini, lu artis-artis lu kalau menang terus dapat piala lagi speech, nggak usah speech tentang pendidikan, tentang ekonomi, lu semua tuh orang-orang kaya anjing, lu tuh nggak ngerasain kerja bagus, lu tuh nggak ngerasain, lu tuh nggak relate dengan apa yang lo omongin, jadi lu dateng aja ambil piala lo, terima kasih sama Tuhan, terus turun. Katanya kayak gitu. Anjing gitu jokesnya gila banget, Pak. Jokes gila, tapi dia diserang mungkin sama SDW diserang banyak negeri. Kan. Tapi dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Dan tidak sampai membuat kayak dia berhenti Twitter atau mungkin di Indonesia pun kayak lu diserang gitu karena masih sebenarnya bukan nyerang mungkin kayak masih berteman atau apa masih itu diperingatin lah segala macam gitu. Ya, sebenarnya kan ada nomor WhatsApp. Kehapus mungkin karena banjir kan. Kalau layar itu kan suka cek gitu kalau layar. Tapi alasannya mereka katanya lu kan ngomongnya di Twitter, harusnya gue serang di Twitter dulu. Iya, ya terserah. Tapi kan kalau lu ya nggak apa-apa sih kalau mau kayak gitu juga it's okay. Tapi ya tergantung niatnya lagi masing-masing. Kalau emang niatnya pengen mengingatkannya mau empat mata atau di depan banyak orang terserah lu sih. Kalau gue misalnya ada teman gue yang ngelakuin kesalahan, gue sih ngingetinnya sih di ruang tertutup. Kalau buat gue juga. Tapi gue nggak tahu kalau orang lain. Gue kalau ada yang kesalahan, kayak misalnya Coki, gue pasti sebisa mungkin gue samperin. Sambil live IG. Boleh, karena secara teknis itu ruang tertutup. Tapi pakai streaming, anjing emang. Tapi gue haus juga nih. Lu haus gak sih? Haus lah. Coki ini tamu gibah pertama. Oh iya, kita harus ngomongin itu, bro. Udah 2 tahun. Anjing cepet banget ya waktu ya. Cepet banget emang. 2 tahun cepet. 2 tahun. Dari mulai gua nggak punya tato lo masih dikit kan. Iya. Sekarang kita udah bertato-tato banget. Dulu Coki waktu syuting belum ada apa orang tato? ini. Oh iya, apa tato tanda kesuksesan? Iya. Tato. Gila ya, kita dari mulai episode 1 gibah tuh. Coba kita ngomongin siapa aja waktu itu. Kita panggil boleh. Dia belum kenal kan. Silakan, Pelacin. Pelacin itu sekitar apa sih? Pelayan Cina. Ya Allah. Ya Jangan sentuhan. Ya udah tanggung lah, udah nggak pakai masker juga. Iya. Itu gua apa itu di kantong? Oh iya, ini ambil dulu minumnya. Makasih. Wah ini. Nah, ini saya bawa semprotan nih. Lu bawa minum nggak pakai masker? Oh iya. Tapi saya bawa semprotan. Iya. Ini buat mencegah adanya virus-virus itu. Emang kena virus? Enggak, ini kan biar steril aja, bro. Tapi lu sebagai orang keturunan Tionghoa, semenjak ada virus ini merasa ada tekanan sosial nggak sih, dijauhi? Dijauhin nggak? Kalau lagi nongkrong atau lagi lu antri? dijauhin nggak sih selama ini? Maksudnya? Ini di sini dijauhin saya nih. Saya di daerah saya enggak Tapi kayaknya. misalnya, ya karena daerah anda isinya anda semua. Ada apa? Sini. Saya sini mau ngomong apa lagi? Ini bang, gue mau nanya nih bang. Kan kemarin lu sempat nge-tweet tentang banjir tuh, yang jadi rame banget tuh. Nah, kan ada yang nyamber tuh salah satunya, Bang Jawi Nur. Salah satu teman-teman kita juga lah di stand up. Tanggapan lu gimana tuh bang? Nggak apa-apa sih kalau gue. Kita kita WhatsAppan kok sama gue WhatsAppan. Oh, WhatsAppan. Tapi belum ketemu. Tapi belum ketemu. Karena setelah kejadian itu udah emang WhatsAppan. Oh, udah WhatsApp. Emang pengen ketemu. Cuman waktu itu susah waktunya kita nggak ketemu. Jadi kita niat doang pengen ketemu tapi waktunya nggak ketemu karena kan dia kan lagi ke gunung. Ke Everest. Tapi gokil loh dia. Oke. Gunung. Keren. Hati-hati Anda jangan hilang Jawi. Karena kan di gunung rentan hilang. Iya benar. Alam kan. Iya alam. Ya nggak apa-apa. Maksud gua itu adalah bagian dari ekspresi dia menanggapi ekspresi gua. Ya selama ekspresi dibalas ekspresi sih, kalau buat gua nggak apa-apa ya. Iya Asal jangan ekspresi dibalas dengan tindakan fisik. Kalau menurut gua, apalagi konteksnya itu adalah sebuah jokes atau sebuah argumen gitu. Tapi dia kayak bilang kalau ketemu saat ngomong langsung. Bisa gue pukul mungkin. Makanya kalau pas lagi sama dia, gue nggak bahas itu. Tapi enggak sih, kayaknya sih enggak. Kayaknya itu cuma untuk kalau menurut gue itu adalah untuk menekankan bahwa dia setidak suka itu dengan tweet gue. Tapi gue yakin Zawin orangnya bisa menahan diri lah. Tapi emang ada yang nggak bisa nahan? Apa? Pengen mukul. Sejauh ini sih belum ada ya. Tapi udah ancaman udah ada nggak ada? Ancaman mana dulu banyak.
Ngeri ya. Berarti intinya Mas Zawin masih aman aja. Aman-aman aja. Gitu aman. Tapi malah menurut gua harusnya komedi itu begitu. Iya. Harusnya tuh komedi tuh kalau misalnya kita sama-sama saling nggak suka ya udah bilang. Tapi iya sejujurnya emang komedi atau pertemanan harus sebelak-belakan tuh kalau gua nggak suka sama ini ya ngomong aja, jangan tiba-tiba pura-pura ini. Kalau nggak suka ya fair-fair aja. Kalau misalnya lu bilang gua nggak suka sama karya lo ya udah it's okay gitu. Cuman menurut gua ya yang gua suka ada dampak positifnya juga sih dari tweet banjir gua. Apa tuh? Itu membuat banyak orang jadi bijak gitu. Jadi lo kalau mau bijak ya tinggal quote tweet banjir gua terus berarti Coki melahirkan banyak Mario Teguh. Betul. Bahkan ada yang hati-hati kali ya. Iya maksudnya jadi banyak orang bisa jadi bijak gitu dengan menggunakan gue sebagai bantalan untuk membuat momentum mereka sendiri. Yang sebenarnya sah-sah aja loh. Iya. Aja apa-apa. Gitu. Jadi pokoknya intinya dia mau jawin nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jangan mengadu domba. Yang sama yang lain juga nggak ada apa-apa tuh ya berarti ya. Nggak ada apa-apa. Sama Ernest segala aman. Aman-aman aja. Sahabat lah ya, mantap. Aman-aman aja. Maksud gue gini, kita tuh, gue tuh menghormati Ernest secara sesama seniman loh. Iya. Kita harus merespek beliau karena keren film-filmnya gue suka, Imperfect kan, bagus Imperfect kan. Terus selera orang beda-beda. Tapi kan katanya seni itu susah untuk dinilai. Seni itu susah untuk dinilai, gitu. Gue sih suka filmnya. Iya. Gua orang beda-beda. Kok sebelah movie, itu bagus. Itu bagus. Ernest bagus lah ya. Gua belum nonton kalau yang Ernest. Oh, Cak Toko sebelah? Nonton. Bagus ya? Bagus. Imperfect gitu kan, bagus. Gue suka banget. Imperfect message-nya bagus. Gue sempet nonton. Seneng gue nontonnya. Gue nge-tweet keren, bagus. Iya. Ya udah, maksud gue sesama seniman tuh kita harus bisa. Nah, menurut gue ya, yang harus bisa kita lakukan adalah gini. Lu harus bisa memisahkan mana pribadi orangnya, mana karya orangnya. Karena kadang itu nggak misalnya contoh nih, si Jimmy Carr kan jokesnya gila banget. Tapi dia bukan psikopat. Lu harus bisa bedain mana karya seseorang dan mana personalitinya. Dan kadang tuh dua hal itu tuh bisa bertolak belakang banget. Arya nih ya, kalau lo kenal secara pribadi dia nggak kayak orang yang lo tampilin. Maksudnya ya, dia nggak sebangsat itu juga yang kayak lo lihat di konten-konten. Gitu. Saya baik. Sebenarnya kalau bilang saya baik, nggak baik juga. Tapi kalau misalnya ada batas aman sampai dia masuk ke kriminal, dia masih di ujung sininya nih. Arya masih di ujung. Belum nembus lah. Belum nembus, masih aman. Semoga tidak. Udah, terima kasih udah tidur. Saya pamit dulu. Kasih ya. Yuk, mari. Anjing, tadi berarti emang harus dipisahkan karya dan personalnya. Iyalah Pak, maksud gua kalau lo nggak bisa samain personality orang sama jokesnya itu bisa beda. Karena gini, lo tuh dari zaman dulu pun banyak yang respect, maksudnya pas Emily baru-baru nongol, orang masih wah lucu banget segala macam. Tapi ya menurut gue ya, yang kita lakukan ini ya, Komtung lakukan, Emily lakukan, kita tuh membuat dunia komedi tuh menjadi lebih bervariasi. Sehingga ada banyak alternatif buat teman-teman untuk bisa menikmati jenis komedi yang mereka inginkan. Karena buat teman-teman tahu, komedi itu sebenarnya nggak cuma satu warna. Ada banyak. Dan platform-platform kayak Komtung, platform-platform kayak MLI, itu sebenarnya cuma menunjukkan bahwa komedi ini jenisnya ada banyak. Betul. Dengan segala resikonya memang. Pokoknya cara bedanya gampang. Kalau kontennya komedi MLI itu, lu baca komennya, isinya blok. Itu penontonnya MLI sebenarnya. Isinya gitu doang. Blok. Ngapain sih Deadwood? Woi. Kenapa sih? Sebel banget gua kalau lama-lama. Biasanya lama-lama jadi si anjing. Itu gara-gara muslim kan sering ngomong goblok gitu. Terus blok lama-lama disingkat gitu jadi blok gitu. Dan maksud gua ya yang harus kita tunjukin adalah ya